Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raden Muhammad Ali Farfan Syahgatan ingin mempresentasikan tugas akhir audit sistem informasi data kepuasan pada PT Telkom Indonesia. Yang pertama ada latar belakang. Perusahaan atau PT Telekomunikasi Indonesia, selanjutnya disebut perusahaan atau Telkom, sebagai sebuah badan usaha milik negara atau BUMN, wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur BUMN, yaitu Undang-Undang Perseroan dan Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance atau yang disingkat sebagai KNKG di Indonesia. Dalam pengelolaannya, perseroan menerapkan prinsip Good Corporate Governance sebagai landasan operasional yang meliputi kaidah transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, integritas, dan fairness. Selain itu, Telkom sebagai perusahaan publik yang terdaftar di berbagai pasar modal diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan segala aktivitas dan hasil usahanya kepada pemegang saham, kreditor, dan masyarakat umum. Sebagai perusahaan yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, Telkom harus tunduk pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Salah satu bentuk kepatuhan berupa penyampaian informasi kepada OJK dalam setiap pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian senior vice president internal audit. Sehubung dengan adanya kepentingan dan risiko perusahaan serta risiko bersama anak perusahaan, perusahaan terafiliasi dan entitas lainnya, Departemen Internal Audit melalui mekanisme sinergi dan melalui pengaturan hubungan kerja dapat melakukan fungsinya bersama dengan unit yang melakukan peran audit pada anak perusahaan, perusahaan terafiliasi, dan entitas lainnya. Yang kedua ada rumusan masalah. Rumusan masalah dalam laporan sehingga penulis dapat menulis dan menyelesaikan laporan ini yaitu: satu, manfaat dan tujuan dari audit sistem informasi. Yang kedua, bagaimana cara membuat perencanaan dan melaksanakan audit sistem informasi pada Telkom Indonesia berdasarkan perspektif infrastruktur menggunakan standar COBIT. Yang ketiga, audit sistem informasi yang dilakukan adalah tiga komponen dari COBIT Framework, yaitu yang pertama APO 013 Manage Security, yang kedua APO 06 Manage Budget and Cost, dan yang ketiga adalah BA 104 Manage Availability dan Capacity. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari penelitian ini antara lain: satu, bertujuan untuk memperoleh pengetahuan proses audit sistem informasi. Yang kedua, analisis audit sistem informasi pada Manage Security, Budget and Cost, dan Availability and Capacity. Yang ketiga, untuk menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah audit sistem informasi. Selanjutnya ada manfaat. Yang pertama yaitu memberikan pengetahuan tentang manage security, budget and cost, availability and capacity pada sebuah sistem di dalam perusahaan. Yang kedua, memberikan pengetahuan apa saja tahap-tahap dalam melakukan proses audit. Yang selanjutnya yaitu hasil peninjauan dan asesmen saya yaitu: satu, APO 013 atau manage security. Yang pertama, ditemukan bahwa data atau informasi yang dimiliki perusahaan tidak sepenuhnya dapat diakses oleh publik dikarenakan demi kepentingan perusahaan dan keamanan perusahaan. Yang selanjutnya, diketahui bahwa perusahaan selalu mengklasifikasikan jenis data atau sumber informasi yang diperoleh oleh perusahaan. Yang ketiga, diketahui bahwa perusahaan sangat menjaga informasi atau data perusahaan yang bocor demi keamanan meskipun tidak semua informasi atau data yang dijaga dan dicek secara berkala. Yang terakhir ada diketahui bahwa perusahaan memiliki kriteria dalam mengambil data atau informasi untuk keperluan perusahaan. Seperti yang terlihat di layar, inilah asesmen saya yaitu tentang APO 013 Manage Security. Yang selanjutnya ada APO 06 yaitu Manage Budget and Cost. Diketahui bahwa perusahaan melakukan klasifikasi dan identifikasi data terlebih dahulu pada masalah keuangan serta melakukan planning tentang budgeting yang terjadi pada perusahaan. Yang kedua, diketahui bahwa perusahaan menjaga kestabilan keuangan perusahaan tanpa mengurangi rasa loyalitas kepada konsumen, sehingga konsumen merasa puas akan pelayanan yang diberikan oleh perusahaan Telkom tersebut. Yang terakhir, ditemukan bahwa adanya beberapa sumber masalah yang terkadang dialami ketika data perusahaan hilang, seperti ketidaksengajaan penghapusan atau penimpaan file. Ini adalah APO 06 Manage Budget and Cost.
Yang selanjutnya ada BA104 Manage Availability and Capacity. Ditemukan bahwa proses bisnis telah selaras dengan tujuan serta data yang telah dikumpulkan. Yang kedua, diketahui bahwa perusahaan telah menyediakan berbagai layanan yang sudah mumpuni sehingga pelanggan terus menggunakan layanan yang telah diberikan. Yang ketiga, diketahui bahwa customer service care sudah berjalan sangat baik sehingga pelayanannya berjalan 24 jam dalam seminggu. Ini adalah manage availability dan capacity saya pada perusahaan PT Telkom Indonesia. Adapun dokumentasi seperti yang terlihat di layar, ini adalah dokumentasi ketika saya dan teman-teman saya mewawancarai narasumber. Selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Dari kesimpulan, berdasarkan hasil penilaian audit sistem informasi data kepuasan pelanggan pada PT Telkom Indonesia, dengan memperhatikan 3 komponen framework COVID, diperoleh nilai rata-rata yaitu 85,5%, yang dimana sudah sesuai atau cukup tinggi dengan kualitas perusahaan. Adapun saran yaitu berdasarkan hasil dari data yang diperoleh, saran yang dapat diberikan antara lain, 1. Kiranya dalam hak akses karyawan untuk mendapatkan informasi atau data lebih ditingkatkan agar tidak terjadinya kehilangan data yang penting, baik itu disengaja maupun tidak sengaja. Yang kedua, dapat membuat terobosan baru seperti membuat fitur-fitur baru yang ada di produk sehingga pengguna dapat lebih tertarik dalam menggunakan produk dari perusahaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.